Jadi nanti setelah kalau menjelaskan apa yang terjadi itu kan kalau saya kurang itu ya nanti pokoknya pengingat saja untuk hati-hati ya. Nah itu makanya kalau lebih hati-hati semoga saja tidak terjadi yang itu ya, tinggu pengingat gitu kan, entah itu akan terjadi atau enggak, setidaknya itu bisa menjadi cerminan diri kita agar lebih eling lan waspada, tetap dalam kondisi eling, fokus dan waspada dalam segala tindakan harus hati-hati gitu. Jangan ceroboh gitu kan. Makanya kan diperlukan kefokusan. Makanya kan yaitu tadi angka 7 angka pitulungan itu tadi. Nah, kapan hari Mas Tinus kan pernah menulis sebuah angka ya, kalau nggak salah itu 369 ya Mas ya. Itu maknanya apa Mas? Kode apa ya 369 itu? Di dalam diri kita kan ada cipta. Iya. Iya kan? Ada rasa, ada karsa. Nah, setiap dalam pikiran ini ada 3 unsur kehidupan. Ada kehidupan karena ada 3 ya Mas. Proton, neutron, elektron. Proton sifatnya positif, elektron sifatnya negatif, neutron sifatnya penyeimbang. Nah, makanya di sini harus ada Trisula Wedo. Di sini juga ditaruh Trisula Wedo. Di sini juga ditaruh Trisula Wedo. 3, 3, 3. Iya kan Mas? Ya, 3 di jumlah angka 9. Ya. Nah, angka 9 pun itu kalau di jumlah berapa jumlahnya itu hasilnya sama. Misal contoh, angka 5 tambah 9 berapa Mas? 5 tambah 9 14 kan? 14 ya. 14 kan terhitung 1 tambah 5 1 tambah 4 kan? Berapa? Hasilnya 5 kan? 5. Nah, angka apapun ketika dijumlah 9 itu hasilnya angkanya tetap sama. Misalnya 9 tambah 7 16 tambah 1 7 ya sama, hasilnya sama. Jadi angka 9 itu adalah angka kesempurnaan. Bila dijumlah apapun hasilnya netral, kembali pada wujudnya, angka 6. Dan angka 9 jika dijumlah 9 kan 18. Ya kan? 18 1 tambah 8 kan 9. Nah itu. Nah, 9 itu angka kesempurnaan. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan manusia apa? Itu tadi. Di dalam kehidupan itu ada unsur plus dan minus. Proton dan elektron. Nah, ini ada unsur netral. Ya kan? Lah netral itu sifatnya penyeimbang. Makanya diperlukan ini harus kayak timbangan tuh Mas. Iya toh Mas. Nah, ini kalau ketika dipegang ininya kan ini seimbang Mas. Kayak timbangan gitu loh Mas. Nah, di dalam di sini tuh harus ditaruh 3 ini biar ada keseimbangan di dalam cipta kita. Nah, ditaruh di sini ada 3 juga. Proton, elektron, neutron. Plus, minus, netral. Di sini harus ditaruh 3 biar ada keseimbangan, ya kan? Nah, di karsa juga sama. Makanya nih di sini taruh Trisula, di sini taruh Trisula, di sini taruh Trisula. Makanya 3 ini sifatnya adalah cipta rasa karsa. Proton, neutron, elektron. Brahma, Wisnu, Siwa, ya kan? Pencipta, pemelihara, pelebur. Halo Mas. Makanya ini sama aja yang terbentuknya Hono Coroko itu sebenarnya sama. Hono anane ono saka ora ono. Asale suwuh dadi enek disebut Sang Maha Esa atau Sang Maha Tunggal siji. Ya ta Mas? Iya. Nah siji iki terbentuk kuak dan anti kuak, akhirnya terbentuklah unsur negatif dan positif. Akhirnya terbentuk angka loro. Kan Hono Coroko dadi. Nah akhirnya Hono kan akhir dari 2 ini terbentuk 3 wujud yang namanya Coroko. Terbentuk angka 3 plus minus netral, proton, elektron, neutron kan gitu. Nah neutronnya penyeimbang, makanya diperlukan Wisnu. Ketika ada Brahma, ada
Siwa, maka diperlukan keseimbangan yang namanya Wisnu. Makanya Wisnu dewa pemelihara. Ya ini dewa pencipta, karena cipta itu ya daya cipta ini. Pelebur, ya ini karsa ini. Kita bisa terlebur karena ini. Nah makanya perlunya dipelihara untuk terjadi keseimbangan. Nah ini ajaran Trisula Weda seperti ini mas, sebenarnya kan gitu. Taruhlah 3 sula ini ada di cipta kita, ada di rasa kita, ada di karsa kita. Manakala kita bisa menempatkan tiga ini, maka hidup akan menemukan kemuliaan yang sejati. Manakala semua orang di dunia ini memakai ini, damai. Ada keseimbangan untuk alam itu juga. Ketika penghuninya mendapatkan suatu keseimbangan, maka alam juga akan menerima keseimbangan. Ya kan mas? Nah, itu makanya besok itu akan kembali kepada landasan Trisula Weda. Ya kan? Makanya kan jati diri orang yang gini mas. Ya kan? Cipta, rasa, karsa. Nah, 3 toh, cipta, rasa, karsa. Makanya coroko kan. Lah, kalau sudah coroko ini kan ada plus, ada min, ya kan? Ada stabilisator. Kan kalau lampu ini kalau nggak ada ini kan tegangannya nggak ada yang ngontrol. Akhirnya kan lampu pecah kan. Makanya diperlukan rusak. Nah, agar tidak redup ya diperlukan ini penyeimbang. Nah ini unsur listrik. Nah akhirnya kalau sudah ini dilengkapi maka lampu itu menyala dengan baik. Makanya disebut doto. Doto itu artinya menyala. Diarani urip, hidup. Nyala itu kan hidup kan. Nah dengan ada hidup itu dalam ini bahasa Sakerta ya. Dari Honda Coroko secara bahasa Sakerta. Doto itu artinya nyala atau urip. Ya kan. Dari anane ono saka aran dadi ono. Sang Maha Tunggal akhirnya tercipta cipta, rasa, karsa. Nah dari 3 unsur ini terciptalah hidup, terciptalah nyala. Karena lampu ini ya, lampu pun itu bisa nyala karena ada ini 3 unsur ini. Akhirnya ada doto. Doto itu artinya dalam bahasa Sanskerta adalah menyala. Nah menyala itu artinya urip kan, hidup. Oh lampunya hidup ya kan. Nah makanya gitu. Nah hidup ini harus melewati berbagai ujian. Yang namanya kekeliruan, ya kan mas. Ketidaksempurnaan, yang namanya sawolo. Dari ketidaksempurnaan itu akhirnya menerima sawolo, ya kan. Nah sawolo itu adalah kekeliruan di dalam kesalahan di dalam hidup. Nah ketika kita mempelajari kesalahan ini, apa yang actionnya harus kita lakukan? Makanya itu kan tadi kembali pada gunungan. Wong urip iki kudu ana Cingkara Bolo dan Bolo Upoto ben apa? Biar manusia itu tahu mengerti arti kehidupan yang sebenarnya, bisa mengerti hitam putih kehidupan. Ya kan? Ya kan? Asalnya benar dari kita belajar dari salah, ya kan? Asalnya besar dari kecil, ya kan? Asalnya terang dari gelap, ya kan? Makanya itu ini sebagai pengetahuan kehidupan kita biar mengerti hitam dan putih kehidupan. Kalau kita sudah bisa mengenal hitam dan putih kehidupan, akhirnya podo, ya kan? Makanya doto sawolo sudah. Akhirnya ketika kita bisa mengenal hitam dan putih kehidupan, akhirnya podo adalah keadilan. Keadilan di dalam diri kita, ya kan? Iya. Nah, kayak timbangan ini loh mas. Ya tadi saya kembalikan ini keseimbangan, keadilan, keharmonisan. Nah kalau kita ini keadilan ini sudah tercipta, makalah podo kan, podo itu kesetaraan, keselarasan, keseimbangan. Kan kalau seimbang kan datar, podo. Nek Jawa ini podo itu sama. Di kesetara di hadapan siapapun kita adalah sama, ciptaan Tuhan. Nah keseimbangan, keadilan. Nah ketika ini sudah tercipta podo, maka terciptalah jayonya. Jaya itu kejayaan itu adalah kemakmuran, kemuliaan secara materi atau non materi. Nyo itu artinya jagat kan gitu. Nah, makanya kan podo keadilan, tercipta keadilan, makanya joyonyo itu kejayaan, kemakmuran. Ya kemakmuran adalah jagat. Yonyo kan artinya jagat. Nah jagat alit ya jagat gede,
Nah kalau kita sudah menemukan kemuliaan yang jagat ini, kita akan menemukan mogo antarane sukma karo raga ki dadi sawiji manunggal. Nah gitu loh. Sukma lan raga, sukma itu adalah Bapa Angkasa, raga itu 4 unsur alam tadi, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi. Lah raga itu perwakilan dari Ibu Pertiwi tadi. Lah sukma itu perwakilan dari Bapa Angkasa. Ketika Bapa Angkasa manunggal dengan Ibu Angkasa, Ibu Pertiwi. Karena Ibu Bapa Pertiwi lah ora ono Mas. Ya mesti Ibu Pertiwi kan. Terus Ibu Angkasa lah ya ora ono, mesti Bapak Angkasa kan gitu. Makanya itu kan ketika Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi manunggal atau sukma dan raga itu manunggal karena raga itu perwakilan dari 4 unsur alam. Ketika bisa manunggal, makanya botongo itu adalah sampurna artinya. Ya. Ada 2 arti. Sempurna karo wong nek mesekne botongo dadi batang. Nek asline iki sampurna. Nah, makanya ketika kita bisa manunggalkan ini, makanya di dalam ajaran pewayangan Jamus Kalimasada, pustaka Jamus itu adalah sebuah namanya pengetahuan. Ya kan? Suatu manfaat. Jamus itu artinya manfaat. Itu bahasa Sanskerta Mas. Bukannya kalimat syahadat. Zaman dhisik ora ono kata-kata kalimat. Ini zaman prasasti dulu. Zaman bahasa Sanskerta. Kan gitu. Nah, kalima Jamus itu adalah manfaat, memberikan manfaat, kemanfaatan. Kalimasada, kalima itu dari Bapak 1 Bapak Angkasa 5 Ibu Pertiwi itu sada itu manunggal. Ketika sukma lan raga dan raga ini manunggal, maka terciptalah kesempurnaan di dalam hidup yang namanya botongo. Itu ilmu sangan paraning dumadi. Ya, pas toh. Ya wis toh. Kalau kita sudah menemukan kesempurnaan, ya sudah. Ya urip ki ya kuwi asine sejatine urip. Ya. Urip sejatine urip. Ya nek wis ketemu botongo sampurna. Sampurna ki apa? Manunggal diartikan Jamus Kalimasada yang memberikan kemanfaatan hidup. 4 sifat Ibu Pertiwi, 1 sifat Bapak Angkasa. Makanya kan banyu putih saka ing bapa, banyu abang saka ing biyung, ya kan? Banyu putih manjing ana ning panggonane ibu sing diarani banyu abang kan. Akhirnya terciptalah kehidupan. Makanya antara non fisik dan fisik harus manunggal. Ketika non fisik dan fisik itu gak bisa manunggal, maka dia tidak akan sempurna. Itu ya sempurnanya, sejatinya sempurna seperti itu. Ya itu yang dimaknakan Hono Caraka seperti itu. Iya. Itu menurut bahasa Sanskerta itu. Nah ini pengolahan saya sendiri. Nah dari pengamatan, nah fungsinya spiritual kita diarani kita teles yo ngene iki Mas. Gitu loh. Kudu iso ngonceki.